Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Ini udah sesi ke-6, berarti kita sudah sampai ke pertemuan ke-6. Pada kali ini kita akan pelajari tentang yang namanya alat extracorporeal shockwave therapy atau ESWT. Seperti biasa, visi misi buku referensi tidak berubah dari pertemuan 1 sampai 14 nanti. Nah, kita masuk ke definisi. Apa sih ESWT atau extracorporeal shockwave therapy? Ini merupakan mechanical, ya, gelombang mekanikal, ya, juga merupakan gelombang suara dengan tekanan yang tinggi. Jadi ini elektro yang memiliki tekanan paling besar, ya, dalam menghasilkan suatu energi. Nah, ESWT ini merupakan elektrohidrolik, ada elektromagnetik, ada piezoelektrik, ada balistik. Jadi banyak isinya. Makanya harganya pun mahal, ya. Nah, ada dua jenis ESWT, ada yang F atau fokus ESWT, ada yang R, radial ESWT. Yang banyak di Indonesia itu yang radial. Karena radial menggunakan balistik. Balistik itu kayak semacam kayak tembakan gitu. Jadi bunyinya agak kasar. Jadi kayak semacam kayak ditembak. Tapi kalau fokus itu sangat halus, ya, fokus, karena dia bisa isinya elektrohidrolik, elektromagnetik, dan ada piezoelektrik. Ya, semakin halus alat, semakin mahal harganya. Ya, biasanya kalau yang fokus ya harganya di atas 500 juta. Ya, itu. Nah, sedikit cerita sejarahnya SWT ini untuk teknologi yang dipakai pada Perang Dunia Kedua, ya, waktu itu terjadi, sudah diciptakan oleh seorang dokter. Tujuannya adalah untuk menghancurkan batu ginjal, ya kan? Batu di ginjal saja hancur loh, apalagi kalau otot, ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan SWT ini, ya. Ingat, batu di ginjal aja hancur, apalagi otot, ya, itu. Nah, ini grafik, ya, di mana kalau kita lihat tekanannya itu tinggi dibandingkan dengan pressure wave, ya. Pressure wave itu landai sekitar 0,2 sampai 1 milisecond tekanannya. Sedangkan kalau SWT itu bisa sampai 1000 bar. Emang tinggi sekali. Jadi penggunaan SWT ini kalau pertama kali itu agak shock, kaget, karena tekanannya tinggi kan. Dan setelah itu langsung ada hasilnya luar biasa memang. Nah, ini jenisnya ada fokus, ada radial. Nah, bentuknya radial tadi karena dia balistik, dia modelnya kayak selongsong senapan, ya, itu. Nah, yang radial itu bunyinya agak sedikit bising dibandingkan yang fokus. Bedanya, ya, radial itu lebih tinggi frekuensinya, makanya agak kasar, ya. Kalau kita lihat di sini ada pelurunya, memang ada yang bikin dia tek 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 tek, ya, itu. Nah, ini ada di klinik di Esa Unggul di bawah, kita pakainya radial. Tapi kalau fokus itu halus sekali. Frekuensinya aja 1 sampai 8 Hz. Ya kan? Gitu. Energinya untuk fokus 0,1 sampai 0,55 milijoule. Sedangkan energinya pada radial itu dalam satuan bar. Bar itu lebih tinggi lagi. Tekanannya karena balistik kan, pressure tinggi. Ya. Lalu penetrasinya kalau yang fokus itu sampai 50 mm di bawah kulit. Ya, itu. Kalau radial ya
bisa juga sampai 50 mm, tapi harus menggunakan bar yang semakin tinggi. Nah, ini contoh penetrasinya, ya. Ini yang fokus, ya. Fokus itu tadi bisa sampai, kalau kita lihat di sini ya, dia bisa sampai 125 mm. Paling rendah dia bisa sampai 90 mm. Tapi kalau radial itu hanya 30 mm, 40 mm di bawah kulit. Tapi kalau barnya tinggi bisa menghancurkan tulang juga. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Nah, ini energinya. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Ya, kalau untuk menghancurkan batu ginjal ya, yang paling bawah itu lithotripsy ya, itu sampai 4 milijoule. Tinggi sekali. Tapi kalau untuk regenerasi ya cukuplah 0,2, untuk nyeri 0,4, 0,5 ya kan. Untuk pertumbuhan tulang pakai 1 miliwatt per joule ya. Tergantung tujuan kita mau apa dulu. Nah, perubahan biologi efeknya yang terjadi itu yang pertama adalah akan menstimulasi mikrosirkulasi dan meningkatkan metabolisme. Ya, jadi menstimulasi mikrosirkulasi. Lalu yang kedua meningkatkan permeabilitas membran. Yang ketiga mengeluarkan substan P. Ya, substan P itu fungsinya adalah untuk menghambat proses inflamasi. Lalu akan menstimulasi growth factor. Jadi regenerasinya lebih cepat karena ada growth factor yang distimulasi. Lalu analgesic effect. Ya, analgesic effect di sini adalah menginhibisi di mana menggunakan gate control. Jadi mengaktifkan sistem saraf yang besar. Apa? A alfa sama A beta. Pinter. Atau dia juga bisa merilis atau mengeluarkan hormon endorfin dan serotonin. Nah, ini jenisnya. Untuk yang fokus ada beberapa mata tergantung area, nanti yang mau dipakai area mana bisa diganti-ganti kepalanya. Kalau yang radial juga banyak ya, bisa diganti, semakin kecil kepalanya semakin kecil areanya, spesifik area biasanya. Nah, ini SWT untuk kondisi ortopedi, estetika, dermatologi, urologi. Jadi banyak hal yang digunakan. Jadi bukan hanya fisioterapi yang bisa pakai SWT. Dokter kecantikan bisa, dokter urologi bisa, ya. Untuk yang ortopedi biasanya kondisi plantar fasciitis, ya, metatarsal, tendon tendinitis. Jadi untuk jaringan-jaringan yang avaskuler, lebih ke bagian tendon. Nah, ini contohnya penggunaan dosisnya, ya, ini yang fokus, ya, 1-8 Hz frekuensinya. Nah, dia nggak pakai waktu, tapi dia pakai jumlah shock. Ya, berapa jumlah shock? 500 kah, 200 shock kah, 1000 kah, 1500, 2000 kah, ya. Jadi bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jumlah tembakan. Ini yang radial sama minimal 1500 shock, penetrasinya 8-15 Hz. Lalu tekanan barnya 1-3,5 bar. Jadi memang agak tinggi tekanannya. Lalu shocknya bisa sampai 3500. Ya, biasanya kalau untuk plantar fasciitis itu pakainya sekitar 2000 shock. Karena kan memang plantar fasciitis agak keras ya. Itu. Nah, ini untuk bagian luka ya, biasanya ini dokter dermatologi ya menggunakannya untuk memperbaiki luka pada kondisi DM kayaknya ini. Nah,
Nah, ini untuk bagian genitalia. Nah, kontraindikasi pada alat ini yang pertama tidak boleh pada kondisi koagulasi atau hemofilia. Lalu dia menggunakan obat antikoagulan, itu nggak bisa. Lalu dia ada trombosis, itu nggak bisa. Lalu ada tumor disease, nggak bisa. Lalu ibu hamil lebih nggak bisa. Jangan, kalau ada plantar fasciitis pada ibu hamil terus dikasih SWT, jangan. Karena akan mengganggu sekali. Lalu penggunaan kortisol selama 6 minggu berturut-turut. Ya, jangan. Lalu pertumbuhan pada anak-anak, ya, itu pada anak-anak yang mengalami pertumbuhan itu jangan dulu, ya. Lalu side effect-nya setelah menggunakan SWT itu akan ada bengkak, ada merah, ada hematom, ada nyeri, ya, mungkin akan ada iritasi pada kulit, ya. Nah, jadi penggunaan SWT ini harus benar-benar dipahami, diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan pada jaringan. Jangan sampai kita memberikan SWT justru kita merusak jaringan, ya. Tadinya rupturnya setengah, akhirnya jadi total ruptur. Nah, itu yang ditakutkan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.